Halo teman-teman, saya Evan Johan. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita menggunakan salah satu fitur yang ada di Postman, yaitu Runner. Oke, kita langsung saja ke Postman. Kalau teman-teman lihat di sini, di Postman ada Runner nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman klik, nanti akan membuka pop-up baru, yaitu Collection Runner. Nah, Runner ini apa sih? Nah, Runner ini adalah salah satu fitur di mana bisa menjalankan atau mengeksekusi satu API atau beberapa API di dalam suatu iterasi atau perulangan, teman-teman. Nah, jadi API tersebut bisa di-call berapa kali. Misalnya saya mau eksekusi sebanyak 10 kali, ya udah kita eksekusi sebanyak 10 kali API tersebut. Nah, Runner ini biasanya digunakan untuk mengubah data atau menambah data. Nah, caranya bagaimana? Caranya, nanti kita tinggal pilih API-nya yang mana, di collection mana. Nanti kita tentukan iterasinya, teman-teman. Iterasinya atau perulangannya mau berapa kali, misalnya 100. Nah, kemudian kalau teman-teman mau mengubah value yang ada di body API tersebut, teman-teman bisa menambahkan dengan select file. Nah, file yang diterima di sini adalah JSON atau CSV. Oke. Nah, sebenarnya kita tanpa runner pun kita bisa menambah atau mengupdate data. Nah, contohnya, misalnya saya ada body request seperti ini di sebuah API. Kalau saya mau menambah satu data, kita tinggal send aja. Klik. Nah, misalnya mau nambah satu data lagi, otomatis saya ubah datanya menjadi seperti ini. Jadi ada happy coding. Saya klik lagi. Nah, ini kalau satu data, dua data, tiga data, oke, nggak masalah. Tapi bayangkan kalau misalnya kita butuh 100 data, teman-teman, untuk tes misalnya. Atau enggak 200 data buat tes. Tidak mungkin kan kita mengubah datanya ini berarti sebanyak 100 kali kalau kita butuh 100 data. Nah, ini sangat tidak efisien, teman-teman. Nah, makanya di Postman itu dia menyediakan runner, teman-teman. Di mana nanti API tersebut akan dieksekusi sebanyak iterasi yang sudah ditentukan. Nah, nanti value-nya itu bisa diubah dari data ini, teman-teman. Dari data sini. File yang tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, saya ada contoh. Di sini saya ada contohnya. Saya udah membuatkan API. Di sini ada API mahasiswa. Jadi di sini saya membuat studi kasus seperti mahasiswa yang mau KRS, teman-teman. Nah, ini misalnya lagi di tahap development ya, teman-teman. Nah, jadi di database saya cuma menyediakan 4 table. Di mana ada jurusan, mata kuliah, mahasiswa, dan MHS mata kuliah ini adalah mahasiswa mata kuliah, yang dimana mata kuliah apa aja sih yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Nah, itu saya buat di sini, teman-teman. Di sini kebetulan kode jurusan, nama jurusan, sama mata kuliahnya itu sudah saya isi, teman-teman. Nah, yang belum saya isi itu adalah mahasiswa dan ini MHS mata kuliah. Nah, kita coba eksekusi aja langsung. Nah, kalau kita lihat di get mahasiswa, kalau kita eksekusi, masih kosong ya, teman-teman. Nah, di sini saya ada mahasiswa. Nah, kita tambahkan mahasiswa. Nah, ini sudah saya siapkan. Namanya Evan. NIM-nya 13070729, kode jurusnya IT_01, alamat DKI Jakarta. Kita send. Oke, udah ke kirim. Kemudian kita get lagi. Oke, ada ya, teman-teman.
kalau kita lihat dari database, oke, ada. Nah, sekarang kita menginputkan data mata kuliah apa aja nih yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Nah, di sini saya ada dua cara teman-teman, atau dua body request yang berbeda. Yang satunya menggunakan seperti ini, array. Yang satunya lagi, saya menggunakan objek di dalam list. Jadi di dalam list itu ada objek lagi, yaitu kode mata kuliah. Nah, kita eksekusi ya teman-teman. Saya eksekusi dulu yang seperti array. Oke. Sukses. Kemudian yang menggunakan ini, objek di dalam list. Kita kirim juga. Oke, sukses. Berarti di sini ada 4 mata kuliah nih teman-teman. Nah, kalau kita get MHS mata kuliah, oke. Nih, ada 4 mata kuliah yang diambil oleh Evan Johan. Oke, nah sekarang bagaimana kalau kita mau menambah mahasiswa, teman-teman? Menambah mahasiswa sebanyak 20 atau 100 di database. Kalau kita ubah satu-satu kan capek kan ya teman-teman. Nah, oleh karena itu di sini kita menggunakan runner, teman-teman. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Pertama kali itu kita biar lebih enak kita buat folder baru dulu, teman-teman. Add folder. Kita beri nama runner. Misalnya kita create. Nah, kemudian API ini, misalnya kita mau menambahkan mahasiswa ya teman-teman. Kita duplicate teman-teman. Nah, kita pindah ke sini teman-teman. Jadi lebih enak aja. Nah, di copy ini, body request-nya tetap sama teman-teman. Nah, yang kita ubah adalah value yang ada di dalam sini. Bagaimana nanti datanya nanti kita ubah-ubah teman-teman berdasarkan data yang udah kita siapkan. Nah, caranya bagaimana? Itu kita ubah aja nih. Seperti ini. Nah, di sini saya copy nama mahasiswanya teman-teman. Jadi, variabelnya saya samakan dengan variabel field-nya yang ada di body. Saya copy dulu biar lebih cepat. Terus ini alamatnya kita copy. Kode jurusannya juga. Name-nya juga. Oke. Nah, setelah ini udah siap, otomatis kita harus menyiapkan data dummy-nya teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita menyiapkan data dummy-nya? Nah, menyiapkan data dummy itu sebenarnya banyak aplikasinya teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan Mokero. Nah, di Mokero ini saya bisa membuat skema baru. Skema baru di sini itu bisa berupa JSON atau enggak CSV, teman-teman. Nah, karena kita mau menggunakan runner, otomatis kita hanya membuat datanya saja, teman-teman. Skemanya nggak usah. Datanya untuk dimasukkan ke sini. Nah, membuat datanya bagaimana? Nah, di sini itu ada field name, teman-teman. Field name ini adalah mau kita beri nama apa. Nah, kalau kita mau membuat baru, itu seperti ini. Nah, field name-nya kan di sini value-nya mahasiswa. Otomatis kita copy nama mahasiswanya. Terus kita taruh di sini. Nah, nanti type row ini adalah data, teman-teman.
data yang mau kita masukkan di nama mahasiswa itu apa. Kebetulan di sini banyak banget ya teman-teman, ada full name, ada first name. Nah, kita bisa ngambil full name. Nah, nanti nama mahasiswa ini isinya adalah full name dari generatan dari Mokero. Oke, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kalau format JSON, itu teman-teman bisa preview nih, teman-teman. Nih, nama mahasiswa Christine. Udah secara generate dibuat oleh dari Mokero-nya, teman-teman. Oke. Nah, di sini saya udah membuatkan skemanya, teman-teman. Jadi, saya udah membuat skema mahasiswa ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, jadi nama mahasiswa itu saya ambil dari full name. Nickname-nya itu saya custom list, teman-teman. Jadi di type-nya itu ada jenis custom list di mana kita bisa menginputkan value-nya apa aja yang mau dimasukin ke nim mahasiswa. Nah, di sini ada tipenya lagi, mau sequential, custom, atau random. Nah, di sini saya buat sequential, seolah-olah ini diinputkan berdasarkan data asli, real. Jadi tidak ada yang double nih, teman-teman. Kemudian alamat, saya ambil aja generatan bebas, itu dari type-nya street address. Kemudian kode jurusan, saya pilih lagi custom list. Nah, isinya adalah ini, kode-kode jurusan, teman-teman. Nah, kode-kode jurusan ini saya acak. Acak ya, teman-teman. Jadi, bebas mahasiswa yang mau dimasukkan itu jurusan apa aja bebas. Tapi NIM-nya pasti akan beda karena sekuensial. Nah, NIM mahasiswa yang di sini saya masukin sebanyak 20, teman-teman. Nah, otomatis saya di sini saya row-nya saya buat sebanyak 20. Nah, di sini juga ada formula, teman-teman. Nah, formula ini untuk mengubah value yang ada. Yang kita masukkan tadi itu mau diubah kayak gimana. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, di formula sintaks, nih, banyak banget ya teman-teman, logic, condition statement, function. Nah, ini teman-teman bisa pelajarin nanti lebih lanjut. Nah, untuk sekarang, saya menggunakan concat, di mana gunanya value yang ada di option tadi, itu saya beri tanda petik. Sehingga nanti pada saat di JSON-nya, itu ada tanda petiknya, teman-teman. Kalau nggak saya kasih formula, itu nanti tanda petiknya tidak ada. Nanti data-data ini, nama ini mahasiswa, alamat, kode jurusan, itu adalah menjadi value di body API-nya kita nanti. Nah, setelah udah kita set seperti ini, kita download aja datanya, teman-teman. Download. Oke, udah jadi. Oke. Nah, kemudian kita ke runner, teman-teman. Nah, tadi kan kita udah buat tuh foldernya. Tadi saya udah pakai example runner. Nah, di sini ada post nih, mahasiswa copy nih. Saya di select all, kemudian saya checklist mahasiswa dulu. Nah, environment-nya saya pakai example runner. Nah, iterasinya ini nanti akan mengikuti jumlah yang ada di data sini. Kalau kita nggak mau ubah isi body-nya, nggak usah kita input datanya. Tapi karena kita mau mengubah datanya, kita select filenya. Ini teman-teman, berupa JSON. Nah, di MHS JSON ini, itu ada 20 data secara otomatis kan. Tadi kan 100, dia langsung berubah jadi 20. Kemudian kita bisa preview nih teman-teman. Nih, data-datanya sebanyak 20. Nah, setelah itu, kita tinggal run example run. Kita klik. Oke. Udah created semua ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di Postman, di get mahasiswa.
Kita scroll ke atas, kita send. Oke, nih. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang baru kita tambahkan lagi. Lebih cepat kan teman-teman? Dibandingkan kita mengeklik satu-satu, mengubah datanya satu-satu sebanyak 20 kali. Oke. Nah, ini kan baru mahasiswanya kan teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita mau menambahkan mata kuliahnya juga nih? Mata kuliah dari masing-masing mahasiswa tadi. Sama caranya teman-teman. Misalnya, saya ke Postman, yang MHS mata kuliah yang bentuknya list. Ini saya copy teman-teman. Atau enggak kita duplicate. Oke, kita pindah ke runner. Udah pindah. Nah, di sini, di body-nya, kita ubah nih teman-teman request-nya. Kita ubah request-nya berdasarkan variabel yang nanti kita inputin di data runner. Nah, ini kan value-nya nih teman-teman. Berarti yang kita bisa ubah itu adalah value-nya aja. Tapi skemanya tetap sama. Begini. Oke. Nah, ini kita kasih kode mata kuliah 1. Kode mata kuliah 2. Biar datanya berbeda. Oke. Kita save. Nah, kemudian kita buat lagi di Mokero ini teman-teman. Saya sudah membuatkan skemanya juga. Skemanya nih, mata kuliah array. Nah, di sini saya udah buatkan juga ini mahasiswa custom list. Ini adalah value dari ini mahasiswanya. Datanya itu yang saya tambahkan adalah mahasiswa dengan NIM 300, belakangnya 300 sampai 304. Nah, kode mahasiswanya itu ada 1, 2, dan 3. Di mana custom list juga, di mana optionnya itu value-nya adalah KWN, Pemkop, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Keagamaan, dan Kalkulus. Nah, ini dibuat secara random. Jadi masing-masing dari kode mata kuliah 1, kode mata kuliah 2, dan kode mata kuliah 3, itu masing-masing satu akan secara random. Nah, ini karena ada mata kuliah 3, berarti kita di Postman-nya kita bisa tambahkan seperti ini. Oke. Di sini kita ubah 3. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa preview nih teman-teman. Nah, nanti datanya setiap kali iterasi pertama yang dieksekusi datanya seperti ini. Nah, karena kita cuma mensupport datanya saja, otomatis formatnya kita bisa ubah jadi JSON. Bisa kita ubah jadi CSV. Nah, kita ubah jadi CSV, kita preview. Oke, muncul datanya. Nah, kita download ya teman-teman. Kita download. Kemudian kita balik lagi ke runner nih teman-teman. Di collection runner. Kemudian kita ke example runner lagi, di select all, kemudian kita pilih mahasiswa mata kuliah copy. Nah, kemudian datanya kita hilangkan, kita ubah dengan CSV ini tadi teman-teman, yang array ini. Nah, iterasinya langsung sebanyak 5 kali. Kita bisa preview juga, datanya benar. Nah, kita langsung run. Oke, created semua ya teman-teman. Untuk melihat itu, kita bisa ke MHS mata kuliah. Kita select. Oke. Nah, ini ada 3 mata kuliah. 3,
3 mata kuliah juga. Si Bernhard ini juga ada 3. Sisanya nanti kosong. Nih, kosong, kosong. Nah, sama juga kalau kita menggunakan yang seperti ini teman-teman. Objek di dalam list. Nah, kalau objek di dalam list, kalau kita mau buat pakai runner juga, kita gunakan caranya yang sama, yaitu kita duplicate, kemudian kita pindahkan. Nah, dari copy ini, kita ubah value-nya teman-teman. Seperti ini. Oke. Kita ambil name-nya sama. Kemudian kode kuliahnya kita ganti. Kita ganti juga. Kemudian di sini adalah kode mata kuliah. Kode mata kuliah 1, kode mata kuliah 2. Oke. Nah, setelah ini udah jadi, kita balik lagi ke Mokero. Di Mokero saya juga udah buat skemanya juga teman-teman. Mata kuliah JSON array. Nah, di sini sama aja seperti yang di sini di mata kuliah array. Tapi bedanya di sini NIM-nya sih teman-teman. NIM-nya dari 305 sampai 309. Jadi seolah-olah selalu berbeda datanya. Nah, tadi karena tidak ada kode mata kuliah 3, ini kita bisa remove aja teman-teman. Kemudian kita pakai format JSON lagi, nggak masalah. Kita previews. Oke, datanya benar. Kemudian kita download. Setelah kita download, kita lagi ke runner lagi. Kita ke sini, back, kemudian ke example runner, di-select all lagi. Nah ini, kita checklist yang MAS mata kuliah yang pakai S. Kemudian ini kita hapus, kemudian kita ke JSON. Oke. Kita previews. Oke, udah ada datanya. Kita run. Oke, created semua teman-teman. Berarti kalau dari API kita mau get datanya lagi. Tadi yang NIM-nya 305 ya. 304. Ini teman-teman 305. Datanya sudah ada nih, ID-nya berapa. Nih. Udah ke-generate ya teman-teman. Sesimpel itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan runner, skema bentuk dari body request-nya itu tetap sama, hanya value-nya aja yang kita ubah. Mengikutin field name yang ada, yang sudah kita generatein. Yang udah ada di Mokero ini. Begitu teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalnya teman-teman nggak pakai runner nih, tapi body request-nya bisa multi. Bisa multi itu seperti ini. Bisa bulk. Kalau teman-teman lihat di sini, nih, dia bisa bulk teman-teman. Jadi di dalam list itu objeknya bisa banyak. Nah, bagaimana caranya kita membuat data buat body request ini? Nah, sama aja teman-teman. Kita bisa juga menggunakan Mokero teman-teman. Nah, di Mokero ini saya juga udah bikin skemanya. Itu menggunakan ini. Kita lihat dulu di body request-nya.
Nah, kalau teman-teman lihat seperti ini kan body request-nya kan kode mata kuliah, Pekom, Bindo, sama kalkulus. Nah, kalau mau menambahin data, bagaimana caranya? Kalau dia bisa input sekali banyak data atau bulk. Nah, di sini kita ke Mokero, kita buat sama persis seperti yang di sini teman-teman. Jadi NIM-nya apa? Field name-nya apa? NIM mahasiswa. NIM mahasiswanya apa? Kita custom. Nah, di sini saya udah custom juga dengan NIM yang berbeda juga, 010 sampai 14. Kemudian mata kuliahnya. Nah, mata kuliahnya ini adalah ini, kode mata kuliahnya. Saya set di sini 3. 3 di sini menandakan itu adalah jumlah arraynya ada 3, teman-teman. Nah, di mana saya mengambilnya dari sini. Value-nya ada di sini, di option sini. Secara random. Nah, karena di sini random, saya di sini pilih sequence saja. Nah, ketika teman-teman mau menggunakan ini, tinggal preview dulu. Nah, datanya sama kan teman-teman? Ya udah, teman-teman tinggal Ctrl C, di sini Ctrl A, Ctrl V. Tinggal di copy paste. Tinggal teman-teman running aja nanti. Oke, nah seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya dia bulk, teman-teman bisa menggunakan Mokero juga. Begitu. Nah, kalau misalnya ada bentuk formatnya seperti ini teman-teman, objek di dalam list seperti ini, banyak kan ini kan teman-teman objeknya. Nah, itu kita juga bisa menggunakan Mokero. Di Mokero saya udah buat juga skemanya. Yang ini. Nah, di sini ini mahasiswanya saya samakan lagi dengan kode mahasiswa yang di sini. Kemudian mata kuliah, ini adalah listnya mata kuliah. Nah, di sini adalah kita menggunakan type-nya JSON array. Nah, di sini ada minimum elemen sama max elemen. Nah, nanti di mata kuliah ini akan secara acak dia membentuk minimal 1 objek, maksimal 3 objek yang kebentuk. Nah, di dalam mata kuliah tadi kan ada objek kan teman-teman, namanya kode mata kuliah. Nah, cara menambahkannya yaitu dengan menggunakan titik teman-teman. Jadi, mata kuliah, titik, kode mata kuliahnya apa. Nah, seperti ini. Terus kita set random. Nah, kita preview. Jadi seperti yang di Postman, teman-teman. Ya udah, teman-teman ini bisa teman-teman save atau teman-teman tinggal copy aja. Nih. Tinggal run. Oke. Jadi teman-teman. Udah ke input semua nih. Data-datanya udah ke input. Nah, bagaimana kalau misalnya di objek tersebut yang seperti ini, mana? Oke, kita. Nah, di dalam objek seperti ini ternyata ada lagi data, di mana di sini ada objek misalnya nama Evan Johan, kemudian alamat Jakarta. Nah, kalau ada format lagi seperti ini, teman-teman di Mokero itu bisa
ubahnya seperti ini. Kita tinggal add other fields. Nah, kemudian tadi kan ada data nih. Oke, berarti langsung aja data dot nama dengan tipe custom list. Nah, kemudian kalau custom list itu kalau kita mau ini ya, sesuai dengan inputan kita ya, value-nya. Tapi di sini nama kita ubah pakai aja first name. Kemudian kita add lagi data dot di sini alamat. Kita ubah lagi street address. Nah, kalau seperti ini pada saat kita previews, nih data di bawahnya ada nama sama alamat. Begitu teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menyimpan skema ini buat keperluan yang akan mendatang, teman-teman bisa save teman-teman. Dengan cara save di skema, kita kasih buat nama baru misalnya. Kita save. Oke, kesimpan. Kita buka. Nah, jadi ini teman-teman nama baru. Nah, sewaktu-waktu kalau teman-teman menggunakan atau teman-teman kalian ada mau membutuhkan skema yang digunakan, teman-teman tinggal copy paste aja ini dan berikan linknya ke teman kalian. Dia langsung kebuka teman-teman. Nah, begini teman-teman. Oke, sekian dari saya. Jadi di sini teman-teman udah mengerti cara menggunakan runner itu sebagai apa kegunaannya, dan juga teman-teman bisa mengenerate datanya teman-teman, dan lebih gampang menggunakannya. Jadi teman-teman nggak usah lagi menginput data atau mengubah data dari UI, misalnya ada 10 atau 20 kan menghabiskan waktu ya teman-teman. Kalau misalnya ada API-nya, ya teman-teman bisa pakai runner, kemudian mengenerate datanya bisa pakai Mokero. Sebenarnya ada lagi data selain mengenerate data selain Mokero, yaitu data generator. Oh, bukan ini. Data generator nih, generate data. Nah, di generatedata.com ini fungsinya sama juga sih seperti Mokero, tapi di sini generate datanya itu 100, tidak bisa diubah teman-teman. Karena this is a demo site. Nah, kalau di Mokero ini free. Teman-teman bisa set row-nya sesuka teman-teman. Oke. Begitu aja teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mau explore yang lebih dalam lagi, silakan. Tapi setidaknya teman-teman di sini udah mengerti konsep menggunakan runner yang ada di Postman. Sekian dari saya. Terima kasih.